Hello my friends, selamat pagi. Welcome back to Football Morning Show with me Angie Ang. Masih edisi menggantikan Kak Hanif ya, yang masih menyiarkan langsung dari Amerika sana untuk my friends semuanya. Dan kembali izinkan aku untuk menemani kalian pagi ini. Tapi sebelumnya aku udah baca nih komen-komen kalian kemarin. Mohon maaf ya untuk salah penyebutan kemarin. Aku masih belajar dan aku terbuka banget untuk kritik, saran dan juga masukan-masukan dari kalian. Aku juga baca kalau kalian tuh suka banget disapa-sapa. Nah, di sini aku ingetin juga jangan lupa untuk tolonglah boleh diklik-klik subscribe-nya. Jangan cuma nonton aja jadi viewers ya kan, biar kita bisa menjadi community, biar bisa menjadi keluarga gitu. Ya balik lagi kalau ada dari kalian yang baru bergabung atau yang kemarin gak sempet nonton, terus kayak asing banget nih sama muka perempuan ini, kenalin lagi, aku Angie Ang. Nah, aku mau menginformasikan bahwa sekarang yang bergabung itu juga banyak banget my friends dari berbagai kalangan. Aku sapa-sapa dulu ya. Ini ada, wow, pagi-pagi ini, selamat pagi, tukang kebun, ada penjual roti hangat juga. Pokoknya macem-macem ya. Emang pagi-pagi sambil dengerin dan juga nonton Football Morning Show itu enak sambil ya nongkrong-nongkrong santai. Atau mungkin kalian di jalan. Kayaknya memang Football Morning Show ini menemani setiap aktivitas kita semuanya. Anyway, ini udah hari kesekian kita menikmati gelar pesta bola dunia World Cup 2026. Kalian udah punya jagoan masing-masing pasti kan? Kalau dari kemarin kalian sudah pantau, boleh dong sekarang apakah masih sama jagoannya atau udah berubah? Coba tulis di kolom komentar. Aku pengen tahu siapa sih jagoannya. Apalagi kalau kita ngeliat sekarang pergerakannya udah semakin mengerucut nih. Kanan kirinya ya kan, siapa yang akan juara grup, apakah jagoan kalian nanti bisa menjuarai, apakah di klasemen sementara ini posisinya bagus, gimana menurut kalian? Nah sekarang dengan FIFA World Cup yang udah kita jalani, nikmatin keseruannya. Kalau kalian punya pengalaman nonton bareng juga ceritain aja sama Angie. Nanti mungkin bisa Angie kabarin sama Kak Hanif untuk jadi bahan obrolan Kak Hanif waktu udah balik lagi ke sini selanjutnya. Tapi yang pasti kita harus merayakan FIFA World Cup ini bareng siapa? Bareng Rexona. Makanya kalian harus beli Rexona X FIFA Limited Edition. Di mana? Di mana aja? Di toko-toko kesayangan kamu my friends. Pokoknya gampang banget ditemuinnya. Kalian ini berburu stars bersama Rexona. Caranya gampang, selalu disebut di setiap episode. Kalian beli produk Rexonanya, nanti struk pembeliannya kalian upload di WhatsApp Rexona. Stars yang sudah kalian punya, kumpulin sebanyak-banyaknya, tukerin hadiahnya. Ingat ya, kata kuncinya adalah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ini ada periodenya my friends, dari 1 Mei kemarin sampai nanti 31 Juli 2026. Udah kan? Gampang kan? Alasannya juga ada my friends. Karena ternyata Rexona ini adalah deodoran pertama dengan formula amino aktif. 3 kali proteksi lebih kuat dari keringat, bau, bahkan noda. Cocok banget kan untuk kita-kita yang aktif, yang mobilitasnya tinggi, olahraganya sering, tapi yang pasti kita tuh anti banget nih, gak mau ribet sama yang namanya bau badan. Dan sekali lagi ya, berkat Rexona FMS ini bisa dinikmati secara gratis. Jadi langsung aja komen. Komennya adalah Rexona, bukan di live chat ya, ingat, tapi ada kolom komen replay. Nah, kalian tulis aja di situ. Oke, baiklah, memulai pagi ini izinkan Angie untuk langsung masuk membahas yang lagi hangat-hangatnya di World Cup 2026. Kita akan masuk dari banyaknya grup. Kita masuk dulu nih di informasi dari laga grup B. Wow, informasi yang datang dari Swiss, di mana Swiss ini tampil dominan atas kemenangan 4-1 atas Bosnia dalam laga yang ternyata di dalamnya juga diwarnai dengan drama kartu merah untuk Tarik Muharemovic. Dan kekalahan ini akhirnya membuat Bosnia seperti sulit bangkit. Sementara berbanding terbalik nih, kalau Swiss udah berhasil ya kan, dia merangsek langsung ke posisi 2 klasemen sementara. Nah kalau sekarang ini ya udah bisa hampir dipastikan lolos dari fase grup dengan peluang mencapai, ini hampir 100% sih, dikit lagi, 99%. Tapi kalau kita pikir ya my friend, di sisi lain wonderkid yang berumur 20 tahun, siapa yang udah mencuri perhatian di laga Swiss versus Bosnia? Ada Johan Manzambi.
Dia mencetak 2 gol di laga ini dan berhasil langsung mengunci kemenangan untuk Swiss atas Bosnia. Wah, itu kemarin dia kartu merahnya di menit 80 gitu ya. Ini kalau kita ngelihat statistiknya itu kayaknya juga dia tuh sebenarnya udah sadar kalau aksinya itu akan berujung kartu merah itu. Nah, kita lihat dulu nih statistiknya. Dengan penguasaan bola 62% milik Swiss dan 38% milik Bosnia, bisa dilihat di situ bahwa sekarang ini Swiss berhasil menciptakan peluang yang lebih banyak dibandingkan dengan Bosnia. Nah, efektivitas dari pergantian pemain berhasilnya akhirnya menciptakan dengan totalnya 3 gol dan juga ada 1 assist untuk kemenangan Swiss atas Bosnia. Ngomongin Johan Manzambi, dia ini masuk dari bangku cadangan dan mencetak 2 gol di menit 74 dan juga 90. Lalu ada Ruben Vargas yang juga dari bangku cadangan. Dia berhasil mencetak 1 gol dan juga 1 assist. Oke, ini adalah dia pernyataan dari pelatih Swiss Murat Yakin yang mengatakan kepada FIFA, kami memilih bersabar, menunggu momen yang tepat, lalu memanfaatkan ruang yang muncul saat lawan mulai kelelahan. Pergantian pemain berjalan sesuai rencana dan menjadi titik balik kemenangan kami. Wih, mantap. Sementara pelatih Bosnia Serge Barbares bilang ke Reuters bahwa kami memiliki momen terbaik sebelum cooling break kedua. Tetapi kesalahan individu dan kartu merah mengubah segalanya. Kami harus segera bangkit dan fokus pada laga berikutnya melawan Qatar. Oke, persiapkanlah diri karena masih banyak lagi pertandingan-pertandingan selanjutnya ya. Ini ada juga yang menyapu bersih selain Bosnia dan Swiss. Kita sekarang melihat atau menyimak dulu informasi mengenai Kanada yang sapu bersih 6-0 ke Qatar. Ada Kanada yang meraih kemenangan 6-0 sapu bersih atas Qatar dengan penampilan luar biasa dari Jonathan David yang mencetak hat-trick. Tapi sayangnya ya memang kemenangan ini harus dibayar, ya bisa dibilang mahal nih ya. Kenapa? Karena ada yang cedera. Ismail Kone cederanya tuh parah, patah kaki serius di insiden babak kedua. Ya, jadi memang waktu itu terjadi itu seperti apa ya? Kind of horrific ya, karena langsung di situ hening seperti kaget dengan apa yang terjadi dan momen itu sempat menghentikan pertandingan. Apa yang terjadi selanjutnya membuat kedua tim terguncang dong pastinya. Kayak wow, I don't want it to be happen like that. Meskipun Kanada memang tetap mampu menyelesaikan laga dengan performa yang dominan. Jadi ada kabar baik, ada kabar buruknya juga nih my friend. Sekarang itu Kanada posisinya berhasil memuncaki klasemen grup B Piala Dunia dan juga untuk Jonathan David berhasil menyamai Messi di daftar top scorer sementara Piala Dunia 2026 dengan 3 gol. Ini adalah statistiknya. Laga Kanada kontra Qatar yang berlangsung panas kemarin ya. Ada 2 kartu merah yang mengubah jalannya pertandingan. Tapi secara keseluruhan ini Kanada yang tampil dominan. Bisa kita lihat di statistik bahwa ball possession-nya 79%. Berbanding jauh ya dengan 21% miliknya Qatar. Dan mereka menang sapu bersih dengan 6 gol tanpa balas. Sementara Qatar ini terlihat semakin kesulitan setelah harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Kalau nggak salah 9 ya karena kehilangan 2 pemain. Pertandingan ini insidennya serius sekali yang dialami oleh oleh Kone, dan yang tadi Angie sampaikan bahwa suasana menjadi tegang, bukan hanya pemain, pelatih, tapi supporternya juga ikutan tegang ini. Well, ini adalah pernyataan dari pelatih Kanada Jesse Marsch kepada FIFA. Ini kemenangan besar dan momen bersejarah. Tapi juga merupakan hari yang berat karena cedera Ismail Kone. Tim tetap menunjukkan karakter, fokus, dan kebersamaan untuk menyelesaikan laga. Kami kehilangan pemain penting namun percaya pada skuad yang ada untuk melanjutkan turnamen. Nah, sementara pelatih Qatar, ini Julen Lopetegui, bilang juga kepada FIFA bahwa ini adalah pertandingan yang sangat berat bagi kami. Kanada tampil lebih efektif, apalagi setelah kartu merah dan cedera Kone yang mengubah jalannya laga.
Kami juga kehilangan 2 pemain penting, tapi ini bagian dari sepak bola. Yang terpenting sekarang adalah fokus memulihkan pemain dan bersiap menghadapi laga terakhir sebagai final, katanya gitu. Ini yang tadi kita bicarakan ya. Jadi sekarang kondisinya meskipun ya habis itu Kone langsung dilarikan ke rumah sakit ya kan, langsung operasi di situ. Sekarang kan ibaratnya tuh Piala Dunia seperti berakhir ya untuk Ismail Kone. Kenapa? Karena patah kaki juga serius. Kenapa? Karena di-tackle dari pemain Qatar yaitu Modibo. Di satu titik ya, ini my friends, ada bagian kaki yang patah. Itu kayak gantung gitu. Bahkan itu bisa menggambarkan kayak gimana sih horornya skala itu begitu tingginya ya untuk cedera yang Kone alami. Meskipun demikian, meskipun dia sadar juga ya cederanya itu akan membawa suasana yang mencekam lah. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan gitu. Ismail Kone ini menyempatkan memberi gestur mengangkat tangan ke seluruh stadion gitu. Seolah-olah gitu dia I'm good, I'm fine, don't worry about me gitu. Sebenarnya itu untuk menurunkan tensi panas aja sih gitu. Karena ngelihat ya sesuatu yang tidak diinginkan kan pasti ada sisi emosional ya yang ditunjukkan oleh para supporter. Itu dilakukan saat ia ditandu keluar dari lapangan. Yang tadi Angie bilang juga dia langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Ini sumber ada yang menyatakan dia 5 bulan katanya nanti bakalan absen. Tapi sumber lain Angie baca juga bahwa ada yang bilang kayaknya dia bakalan setahun absen. Menurut kalian, cedera yang dialami Kone ini akan berlangsung berapa lama yang membuat dia absen dari laga? Kita lihat dulu ya. Ternyata The Telegraph ini memuat statement dari pelatih Kanada kembali, Jesse Marsch. Agar semua jelas, Modibo sudah meminta maaf kepada Ismail. Ia juga pergi ke ruang ganti kami menjelaskan jika ia tidak bermaksud mencelakai Ismail. Namun yang tidak saya pahami adalah reaksi dari bench Qatar, di mana mereka mencoba memulai perkelahian, memprotes kartu merah ketika pelanggaran jelas mengakibatkan pemain patah kaki. Aduh. Kalau striker Kanada Jonathan David ini bilang gini nih ke Athletic. Kone sangat berarti bagi tim ini. Jika Anda bertanya pertanyaan yang sama kepada seluruh tim kami, ya jawabannya akan sama. Dia adalah pemain yang sangat kami sayangi, katanya Jonathan David. Ya itulah dia update sementara ya. Kalau nanti ada update terbaru akan disampaikan lagi untuk my friends pastinya. Kita lihat dulu ini klasemen sementara World Cup 2026 sejauh ini. Dari grup A sampai ke grup L. Tadi kita bahas adalah grup B yang akan nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Apakah ini akan segera berubah lagi dan balik lagi? Apakah nanti jagoan-jagoan kalian yang akan menduduki puncak klasemen sementara di tiap-tiap grup lalu nanti akan berlaga kembali untuk kuarter selanjutnya. Sekarang kita menuju ke persaingan sayap Inggris. Waduh, ini kalau ngomongin ini kembali, Angie memohon maaf atas penyebutan nama pelatih Inggris yang kemarin aku bilangnya Thomas Tuchel. Aku udah belajar, aku udah riset lagi, aku udah double check. Kalau perlu aku tadi udah triple check, udah tanya-tanya lagi. Thomas Tuchel. Tapi ada juga kemarin yang bilang, ada yang bilang Tuchel. Ya whatever it is, yang penting itu bukan Thomas Tuchel. Mohon maaf lahir dan batin ya my friends ya. Anak baru memang perlu digojlok sedikit aja. Sorry. Kita kembali ke persaingan sayap Inggris di mana Marcus Rashford dan Anthony Gordon disebut Thomas Tuchel sebagai rival dalam perebutan posisi di timnas Inggris. Gordon baru aja pindah ke Barcelona, sementara Rashford langsung merespon dengan mencetak gol saat melawan Kroasia dari bangku cadangan. Meskipun ini persaingannya ini ketat sekali ya ini my friends, Tuchel menegaskan kompetisi di lini sayap berjalan sehat dan semua pemain siap dimainkan. Best. Rashford kini juga kembali tampil produktif setelah lama dia tidak mencetak gol untuk Inggris dan performanya bisa memengaruhi persaingan posisi di tim. Ini kalau hasil risetan aku agak meleset boleh juga tolong dikoreksi, tapi tadi aku baca katanya emang udah lama loh dia
Kalau dia itu hitungannya Rashford ini untuk timnas Inggris sebelum gol yang kemarin dia itu udah 9 bulan yang lalu. Waktu Inggris menang 5-0 atas Serbia di kualifikasi Piala Dunia 2026 9 September 2025. Bener apa salah yang aku dapatkan informasi ini? Kalau salah tolong koreksi, kalau benar congratulate me. Oke? Sekarang ini dia adalah pernyataan dari Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris kepada The Telegraph. Dia menyatakan bahwa di antara para winger kami selalu ada persaingan. Itu normal di level tertinggi. Rashford dan juga Gordon saling mendorong satu sama lain dengan cara yang sangat profesional dan saling menghormati. Keduanya punya kualitas. Dan di turnamen seperti ini, semua bisa jadi starter atau penentu dari bangku cadangan. Tuh, itu adalah dia informasi yang Angie buka untuk my friends kali ini. Dan sekarang we're going to move to La Liga, move to Spanyol. Di La Liga kita akan memulai dengan informasi dari Michael Olise. Kenapa? Tampilannya impresif di Piala Dunia bersama dengan Bayern Munich. Iya kan? Jadi wajar aja kalau dia semakin dilirik. Madrid juga disebut terus memantau perkembangannya dan menganggapnya sebagai kandidat Galactico masa depan. Nah, meskipun nih Bayern menegaskan dia nggak mau untuk menjualnya. Tapi memang situasi itu memang bisa berubah. My friends, kalau Olise membuka peluang untuk hengkang jadi dari diri dia sendiri gitu ya. Ya sekarang ya memang masa depan dari sang pemain ya dari mana lagi bergantung sama keputusan dari dirinya sendiri. Pikiran, pandangan, hatinya itulah yang menentukan selanjutnya. My friends, meninggalkan Olise, sekarang kita akan melihat ini ada yang membahas mengenai gaji. Di mana gaji tinggi, Barca akan coba kembali tendang Ter Stegen katanya. Memang ya sekarang ini Barcelona kembali menghadapi masalah. Dengan siapa? Dengan Marc-Andre Ter Stegen. Kenapa? Karena dia harus mengurangi beban gaji untuk mendaftarkan pemain baru nih my friend. Kiper Jerman itu tidak lagi jadi pilihan utama dan berpotensi dilepas dengan opsi yang paling realistis ya peminjaman gitu ya kan. Nah sementara di sisi lain Ajax disebut sebagai salah satu peminatnya, namun kondisi finansial mereka juga membuat kesepakatan ini ya nggak berlangsung dengan gampang aja gitu. Banyak pertimbangan ya pastinya ya. Meskipun demikian Ter Stegen ini tetap terbuka mencari klub baru. Apalagi dia juga masih menghormati kontraknya yang masih berlangsung sampai nanti berarti masih ada 2 tahun lagi ya sampai 2028 gitu. Nah kalau dari Barcelona tadi ya berarti sekarang kita ke Real Madrid yang mendesak UEFA untuk mulai proses pemeriksaan kasus Negreira. Oh my god, ini tuh bener-bener 3G gitu ya kan, gempar. Geger gitu ya kan, gawat semuanya jadi satu di sini. Kenapa? Karena ini dari 2001 ya kalau nggak salah ya. Komen kalau kalian tahu perkembangan informasi ini, tulis di kolom komentar, kasih tahu Angie apa yang harus Angie tahu dari kasus ini. Sekarang ini UEFA membuka peluang untuk menjatuhkan sanksi kepada Barcelona terkait kasus Negreira. Termasuk ya dengan kemungkinan larangan untuk tampil di kompetisi Eropa, dan Real Madrid disebut mendorong UEFA untuk melanjutkan penyelidikan atas dugaan pembayaran yang tidak transparan, seperti ada yang ditutup-tutupi gitu ya kan. Itu yang lagi didesak. Meskipun ya kalau kita ngelihat sekarang ini Barcelona udah lolos ke Liga Champions, UEFA tetap bisa bertindak karena memiliki wewenang independen dari pengadilan. Ini sekarang ya kayak mencuat lagi ya, seperti sejumlah kasus lama ada Juventus di Calciopoli dan juga skandal Marseille gitu menjadi presiden sanksi berat hingga larangan tampil di Eropa. Dan jika terbukti bersalah, jika nih my friends ya, Barcelona berpotensi menghadapi hukuman besar dari UEFA. Menurut kalian bagaimana ini akan berlanjut permasalahan ini? Karena di sini aku melihat seperti ada konflik kepentingan yang sangat serius. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Setuju nggak dengan pendapat aku? Apalagi kan kalau kita ngelihat di sini, aku juga baca-baca katanya seperti belum ada bukti publik yang menunjukkan bahwa dia itu ada wasit tertentu yang dibayar untuk menguntungkan Barcelona di lapangan.
aku salah enggak dengan statement ini atau ada yang harus dikoreksi, dan perkembangannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Apalagi dampaknya itu kan bisa besar banget ya kemana-mana gitu. Selain yang tadi Angie sebutkan, mungkin ya pastinya yang pasti sejarah kompetisi Spanyol itu pasti akan tercoreng gitu. Well my friends, kita tinggalkan lagi Spanyol dan beralih terbang ke Inggris. Ini adalah breaking news di mana Manchester City menangkan perburuan Elliot Anderson yang sekarang ini katanya sudah semakin dekat untuk menyelesaikan transfer Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Negosiasi sudah memasuki tahap akhir dan mungkin nanti akan sesaat lagi akan ada pembicaraan lanjutan. Untuk apa? Untuk mengukuhkan, merampungkan kesepakatan. Dan nilai transfernya ya my friends, katanya mencapai 120 juta pound sterling. Dan Anderson juga diklaim sudah menyetujui kepindahan ke Manchester City. Ini kalian pasti juga udah pada tahu ya, pemberitaan ini udah seliweran di mana-mana dan sekarang kita tegaskan kembali. Wow, 120 juta pound sterling. Ini adalah nominal yang mantap. Dan yang selanjutnya masih breaking news di mana Jeremy Doku teken kontrak baru juga nih di Manchester City. Di sisi lain ini Doku juga dikabarkan telah menyetujui kontrak baru. Ini panjang ya bersama Manchester City sampai 2031. Nah, kesepakatan ini mencakup ada kenaikan gaji karena ini mungkin evaluasi dari penampilannya yang impresif di musim lalu. Dan Doku juga disebut menjadi bagian penting dalam rencana jangka panjang klub di bawah asuhannya Enzo Maresca. Wow, congratulations. Itu dia dari perpindahan atau perpanjangan lagi kontrak-kontrak para pemain. Nah, sekarang kalau kita melihat informasi selanjutnya, Tonali yang didekati City, Spurs ikut perburuan Matheus Fernandes. Nah, ini my friends ya. Tottenham Hotspur ingin merekrut Matheus Fernandes dari West Ham United seharga ya kurang lebih ada 80 juta pound sterling. Tetapi memang tidak gampang juga. Kenapa? Karena saingannya banyak ini my friends ya. Dengan klub besar lain. Ada Manchester City, ada Manchester United, PSG, Real Madrid. Bahkan sekarang kalau kita ngelihat kenyataannya sebenarnya West Ham ini lagi butuh dana yang besar. Sehingga ada kemungkinan juga ini untuk melepaskan Fernandes. Dan selain itu Tottenham juga sedang mengejar Sandro Tonali dari Newcastle United. Namun menghadapi persaingan ketat dari Manchester City. Wah, ini kalau ngelihat ada klub-klub yang mengejar pemain yang sama ini ya tinggal naikkan harga transfer ya kan, karena tahu banyak yang menginginkan dari klubnya, atau mungkin ya nanti kita akan melihat apakah pemain memilih klub yang mana. We'll see. Kita akan melihat pilihan itu jatuh kemana. Sementara itu di klub yang lain ada Liverpool ini my friend yang segera lempar tawaran kedua untuk Yan Diomande. Detail penawaran pembuka Liverpool untuk mendapatkan jasa Yan Diomande di-reveal oleh Daily Mail. Angkanya ada di 78,1 juta pound sterling. Di depan nih plus 8 juta pound sterling dalam bentuk add-on resmi ditolak Leipzig. Wow, penawaran sebesar 112 juta. Maaf. Penawaran sebesar 112 juta pound sterling baru akan dipertimbangkan oleh Leipzig untuk melepas aset terbaiknya. Menurut kalian dilepas nggak? Tapi emang waspada ya terhadap PSG yang juga akan all out untuk menyaingi Liverpool untuk Yan Diomande. Meskipun kalau kita melihat sepertinya dibanding-bandingkan masih ada yang lebih unggul nih, yaitu Liverpool. Kenapa? Ada sejarahnya kan sebelumnya my friends. Jadi hubungan mereka itu baik gitu dengan Leipzig. Misalnya kalau kita flashback itu ada Bli Szoboszlai, Konate, lalu juga ada Naby Keita ya. We'll see lah apakah sejarah ini akan menguntungkan dengan posisinya yang lebih diunggulkan. We'll see, itulah pemberitaan dari Inggris. Dan sekarang untuk jadwal Premier League musim 2026-2027 juga sudah resmi dirilis.
oleh pihak Liga. Udah dijadwalkan nanti akan dimulai 22 Agustus 2026. Berarti masih ada 2 bulan lagi. Berakhirnya 30 Mei 2027. Totalnya ada 380 pertandingan yang akan dimainkan sepanjang musim depan. Dan seluruh klub peserta sudah mengetahui lawan mereka masing-masing nih. Udah persiapan ya kan? Nanti formasinya akan seperti apa? Termasuk dengan rangkaian laga besarnya. Oke my friends, kita akan lihat ini adalah jadwal dari 5 tim papan atas Inggris yang akan memainkan laga home dan juga away di bulan Agustus nanti. Jadi persiapan kalian yang mencintai Liga Inggris, siapa jagoan kalian? Kita lihat di sini siapa melawan siapa. Ada Arsenal melawan Coventry City, Aston Villa, Chelsea dan juga Sunderland. Selanjutnya, ini dulu aku fun fact, aku sempat menjadi fansnya MU ya kan waktu, tapi dulu aku cuma taunya tuh waktu kaptennya Rooney itu my friend. Sekarang aku nggak tahu apa-apa. Kalau kalian memiliki informasi, ayo tolong kasih tahu aku. Yang kemarin juga request menyebutnya sebagai King MU ya kan, alias Man United melawan Hull City, Ipswich Town, Everton dan juga Man City. Selanjutnya Man City melawan Bournemouth, Crystal Palace, Coventry City, Man United. Kalau Chelsea melawan Fulham, Brighton, Arsenal, Hull City. Sementara yang terakhir ada Liverpool yang akan melawan Newcastle United, Nottingham Forest, Ipswich Town dan juga Man City. Wow, masih ada 2 bulan lagi my friends. My friends, dari Inggris sekarang kita terbang lagi nih. Kita pindah ke Italia, di mana Juventus masih kesulitan mencari striker. Waduh, kok bisa? Karena setelah gagal membujuk Dusan Vlahovic dan sulit meyakinkan Atletico untuk menurunkan transfer fee Alexander Sørloth, CEO baru Juve Carnevali kembali mendekati Randal Kolo Muani yang selesai dari masa pinjamnya di Spurs. Kolo Muani tampil bagus saat dipinjamkan ke Juve. Saat ini harganya ada di kisaran 30 juta euro. Nah, sementara itu ya my friends, Juve akan mencoba kembali membujuk PSG melepas Kolo Muani. Setelah negosiasi terakhir, ternyata ini pahit ya dan berujung menegangnya hubungan antara Juventus dan juga PSG. Dan setelah Komoli dipecat, nih 3G, gempar, geger, gawat semuanya, di mana Juve ternyata masih berharap PSG bisa kembali membuka pintu negosiasi. Oke, we'll see nantinya. Kalau kita melihat lagi ini pemberitaan lain tentang Real Madrid, ternyata ada keputusan Nikopas yang bertahan di Como micu kemarahan Real Madrid. Real Madrid ini kesel katanya setelah Diario AS melaporkan kalau Nikopas lebih milih bertahan di Como musim ini. Meskipun ya Real Madrid punya klausa buyback ada 10 juta euro katanya my friends. Tapi masalahnya gini, kalau musim ini Nikopas bertahan, jadi Como akan entitled untuk mendapatkan hak 50% sell on fee bagi Nikopas. Oke, jadi artinya jika nanti dijual ada 50% nih uang transfer masuk ke kantongnya Como, nanti sisanya ke Real Madrid gitu. Nah, Perez meminta Como membayar 60 juta euro kalau ingin mempertahankan Nikopas musim ini. Madrid ya akan tetap mengaktifkan klausa buyback dan Inter Milan menunggu perkembangan situasi. Oh, geger. Itu aja kayaknya materi hari ini. Wah, ini ada yang harus aku pelajari karena ternyata aku baru dikasih tahu ada sesuatu yang harus aku sampaikan kalian dan baru aku pelajari sekarang. Izinkan aku menyontek sedikit ya my friends ya. Karena ada milestones ya katanya. Sebentar. Wah, Angie berdebar takut. Ternyata ada yang aku lewatkan di kemarin dan akan aku praktekkan hari ini. Menarik ini. Nanti akan ada kejutan. Masih ada 2 bulan lagi di bulan Agustus yang bisa buat kalian bilang yang bener mbak. Maaf ya kalau aku nggak seperti Kak Hanif, aku sudah mencoba, nanti aku akan lebih baik lagi. Tapi yang pastinya yang bisa buat kalian bilang, yang bener mbak. Nah itu dia ya, itu yang harus kalian lakukan. Apa
apa kira-kira? Itu akan mengakhiri perjumpaan kita nih di sini di Football Morning Show bersama dengan aku Angie yang hari ini. Dan jangan lupa ya, ini buat komunitas my friend untuk gabung ke Discord di deskripsi. Nanti musim baru pastinya Kak Hanif akan bagi-bagi ratusan voucher video gratis. Well, thank you for having me for this morning. Tetap semangat pokoknya ya. Kita harus tetap menjalani hari-hari ini dengan aktif, semangat. Jangan lupa baca doa dan jangan lupa pokoknya kalau ada breaking news apa, turn on notification dari channelnya Football Morning Show. Nanti kita ketemu lagi. Kalau ada informasi-informasi silakan tulis aja kembali. Jangan di live chat tapi di kolom replay. Akan Angie baca, akan tim baca, nanti akan Angie sampaikan ke Kak Hanif. Kalau begitu sampai ketemu, Angie ang signing out. Bye, have a lovely day my friend.